selamat datang di channel Agus Pratondo Story VA. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Pernah kebayang nggak punya kembaran digital yang bisa bikinin konten YouTube buat kamu? Dulu sih kedengarannya kayak film fiksi ilmiah ya, tapi sekarang ini udah jadi kenyataan loh. Oke, di sini kita bakal bedah tuntas gimana caranya bikin avatar AI pribadi kamu sendiri. Jujur deh, pasti pernah kan ngalamin ini? Punya ide brilian buat video. Tapi lagi mager banget buat nongol di depan kamera. Nah, buat pertanyaan ini, sekarang ada jawaban super canggih dari dunia AI. Siap-siap ya. Dan inilah dia solusinya. YouTube baru aja loh ngeluarin fitur buat bikin avatar AI yang realistis banget dari diri kita sendiri, khusus buat YouTube Shorts. Ingat ya, ini bukan filter kartun biasa, tapi beneran alat kreatif yang bisa buka banyak banget kemungkinan baru. Oke, terus gimana dong cara bikinnya? Gampang banget, tenang aja. Prosesnya super simple. Anggap aja aku lagi bagiin tips rahasia nih. Kita bakal bahas langkah demi langkahnya. Langkah pertama, buka aplikasi YouTube kamu. Terus, cari yang namanya AI Playground. Keren kan namanya? Anggap aja ini tempat main-mainnya AI di YouTube. Nah, kalau udah ketemu, langsung aja klik di situ buat mulai bikin kembaran digital kamu. Nah, ini dia nih bagian intinya. Cuma ada 3 langkah simple. 1. Rekam selfie langsung. Ingat ya, ini bukan foto, tapi video pendek di mana kamu juga ngomong sedikit. 2. Nanti aplikasinya bakal bikinin model virtual kamu. Kamu tinggal lihat dan cek hasilnya. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, kalau belum sreg, ya tinggal rekam ulang aja. Gampang kan? Ulang terus sampai hasilnya pas. Oke, sebelum kita lanjut, ada 2 hal penting nih yang perlu kamu tahu. Fitur ini cuma bisa dipakai sama pemilik akunnya langsung ya, jadi bukan akun yang dipegang orang lain. Dan kamu harus sudah berumur 18 tahun ke atas. Simple dan jelas kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian favoritku. Bagi-bagi tips praktis, biar avatar kamu langsung jadi keren di percobaan pertama. Aku punya beberapa contekan simple nih buat kamu. Kuncinya itu gampang banget. Pertama, pastiin cahayanya bagus dan rata. Paling bagus dari depan. Kedua, posisiin HP kamu sejajar sama mata. Ketiga, jangan sampai ada apapun yang nutupin muka kamu ya. Oh, satu lagi. Cari tempat yang sepi biar suaranya jernih. Udah, gitu doang. Nah, avatar kamu udah jadi. Sekarang, waktunya kita main-main. Ini nih bagian yang paling seru, yaitu pakai avatarnya. Yuk kita lihat gimana si kembaran digital ini bisa bikin ide-ide kamu jadi hidup di YouTube Shorts. Coba deh bayangin, kalau kamu bisa nyuruh kembaran digitalmu ngelakuin apa aja. Kira-kira perintah pertamamu apa ya? Kemungkinannya bener-bener gak terbatas loh. Disinilah kreativitas kamu diuji. Contohnya nih, kayak gini. Kamu tinggal ketik aja perintah, atau biasa disebut prompt, misalnya makan es krim di bulan. Nanti AI yang bakal bikinin videonya. Kamu bisa minta hal-hal yang normal, apa yang gila sekalian, bebas. Tapi, ada satu hal yang perlu diingat ya. Untuk saat ini, video yang dihasilin itu durasinya maksimal 8 detik. Pas banget sih buat klip-klip pendek yang menarik perhatian di Shorts. Terus, setelah videonya jadi, kamu bisa ngapain aja? Wah, banyak. Bisa langsung diupload ke Shorts, bisa kamu edit lagi pakai fitur remix, atau, dan ini yang penting banget, kamu punya kontrol penuh buat nentuin siapa aja yang boleh pakai ulang konten avatarmu. Nah, ngomongin soal bikin salinan diri kita sendiri, pasti ada yang kepikiran soal keamanannya kan? Wajar banget. Sekarang, yuk kita bahas gimana YouTube mastiin identitas digital kita ini tetap aman. Dan ternyata, ini poin yang krusial banget. Dengan ngasih kita alat resmi kayak gini, YouTube sebenarnya ngasih cara yang aman buat para kreator bereksperimen sama AI. Ini juga jadi langkah buat ngelawan penyebaran deepfake yang gak bertanggung jawab di luar sana. YouTube ngelindungin kita dengan beberapa lapis keamanan. Pertama, ada notifikasi AI yang jelas, jadi semua penonton tahu kalau itu video buatan AI. Terus, ada watermark digital namanya Synth ID buat buktiin keasliannya. Dan yang paling penting, kamu punya kendali penuh. Kapanpun kamu mau, avatarnya bisa langsung dihapus. Aman! Semua ini akhirnya bawa kita ke satu pertanyaan besar. Kira-kira, apakah avatar AI ini bakal jadi identitas digital kita yang baru di masa depan? Sebuah pemikiran yang menarik banget ya, tentang gimana kita akan tampil di dunia maya nanti.